Baik, di sini saya akan menjelaskan kurs RPPL. Yang pertama itu adalah kelas diagram, di mana mempunyai 4 kelas. Yang pertama itu mahasiswa, atributnya NIM dengan tipe data integer, nama, string, email varchar, password varchar, jurusan varchar, dan juga metode atau operasi yang dilakukan adalah login, mencari buku, meminjam buku, dan mengajukan peminjaman. Ada juga peminjaman, ini ID peminjaman integer, ID buku integer, ID mahasiswa integer, tanggal pinjam date, tanggal kembali date. Operasinya adalah menyetujui peminjaman, menolak peminjaman, validasi peminjaman, di mana hubungan antara mahasiswa dan peminjaman itu adalah one to many. Selanjutnya adalah buku, ID buku integer, judul varchar, penulis varchar, tahun terbit integer, status varchar. Metodenya ubah status, tampilkan info, pembarui data, di mana hubungannya adalah one to many. Dan juga petugas, ID yang mana atributnya itu ID petugas integer, nama, string, nomor telepon integer, jabatan varchar, email varchar, password varchar. Operasi yang dilakukan login, mengelola data, mengapprove peminjaman, melihat laporan peminjaman, di mana hubungannya dengan peminjaman itu adalah one to many. Yang kedua adalah activity diagram. Yang pertama itu login pengguna. Yang startnya membuka halaman login, lalu login, masukkan email dan password, memvalidasi akun. Kalau valid akan berakhir, kalau invalid akan kembali ke halaman login. Yang kedua adalah mencari buku. Yang pertama itu login. Jika prosesnya valid akan masuk ke menu pencarian buku, jika invalid akan tetap ke halaman login. Setelah di menu pencarian buku akan memasukkan kata kunci buku. Jika ditemukan akan menampilkan buku, lalu berakhir. Jika tidak akan kembali ke masukkan kata kunci buku. Yang ketiga adalah sequence diagram. Yang pertama itu adalah login. Pengguna membuka halaman login ke sistem menampilkan halaman login. Pengguna memasukkan username dan password ke sistem akan memvalidasi username dan password pada proses login, dan proses login akan memperoleh username dan password ke sistem. Lalu sistem akan menampilkan halaman dashboard. Di sini ada LT yang mana username dan password valid akan langsung menampilkan halaman dashboard, dan jika username dan password invalid akan muncul pesan error. Yang kedua adalah mencari buku, di mana pengguna masuk ke menu pencarian, baru sistem menampilkan menu pencarian. Lalu pengguna memasukkan kata kunci, sistem akan memperoleh permintaan dan database menampilkan permintaan. Lalu ada di sini loop, yaitu menampilkan daftar buku yang tersedia untuk setiap buku yang ditemukan. Lalu pengguna akan memilih salah satu buku, lalu sistem akan menampilkan detail buku. Yang keempat adalah requirement validation. Completeness, yaitu proses login, input email dan password, sistem memvalidasi kredensial, valid atau invalid. Semua langkah login dijelaskan tanpa ada kurang. Lalu mencari buku, mengisi kata kunci, menampilkan daftar buku, mahasiswa dapat memilih buku. Semua fungsi pencarian buku disampaikan secara lengkap. Selanjutnya, proses meminjam buku. Mahasiswa membuka detail buku. Mahasiswa klik pinjam jika tersedia. Petugas memeriksa dan menyetujui dan membuat rekod peminjaman. Fungsi tidak lengkap, tidak ada dijelaskan jika peminjaman ditolak. Lalu proses pengembalian buku tidak dijelaskan. Konsistensi, yaitu aktor, mahasiswa dan pengguna, status buku dipinjam atau tersedia harus dijelaskan secara konsisten dengan syarat. Deskripsi yang pada awal terdapat mahasiswa mencari buku, meminjam buku dan mengembalikan buku. Lalu di akhir mengembalikan buku tidak ada yang dijelaskan. Yang kelima itu adalah sebutkan dan jelaskan. Yang pertama itu operabilitas, ialah kemampuan perangkat lunak untuk mudah dijalankan dan digunakan sehingga pengujian lancar. Yang itu sistem mudah digunakan oleh tester, respon aplikasi stabil dan tidak mudah error, mempercepat proses pengecekan ulang atau retesting.
Yang kedua adalah observabilitas, kemampuan perangkat lunak untuk menampilkan informasi yang jelas tentang proses internalnya, yaitu output mudah diamati, memudahkan menemukan penyebab bug. Lalu kontrolabilitas adalah sejauh mana tester dapat mengendalikan input dan kondisi pengujian sehingga hasil lebih akurat, yaitu tester dapat memberi input apa saja yang mudah, lalu mudah mengatur ulang kondisi sistem. Yang keempat, stabilitas, kemampuan perangkat lunak untuk berjalan tanpa error yang sering terjadi sehingga pengujian dapat berjalan konsisten, yaitu sistem tidak sering mengalami crash, perubahan kecil tidak menyebabkan error, memudahkan tester menjalankan pengujian panjang.